menghadapi persoalan, mencari solusinya, berbekal pengalaman itu dia move on, bergerak maju lagi, siap menghadapi persoalan berikutnya, dia cari cara lagi, begitu seterusnya. Nah, jadi melakukan improvement, bersedia melakukan improvement, melakukan hal berbeda, hal baru dari yang biasa kita lakukan. Kita terima dulu, cari maknanya, lalu lakukan hal yang berbeda atau lakukan improvement. Ya. Halo coaching leader semua, apa kabar? Salam sehat ya untuk semua coaching leaders, dan kembali lagi kita di Coaching Corner, salah satu program berbagi dari kami Kubi Coaching mengenai salah satu teknik pemberdayaan manusia, yaitu coaching. Perkenalkan, saya Kristi Ahya, saya mewakili Kubi Coaching. Kami Kubi Coaching adalah bagian dari Kubik Leadership Group yang berfokus pada pengembangan pemimpin dalam memberdayakan diri dan anggota timnya agar lebih resilient melalui solution focus coaching. Nah, seperti biasa, kalau ada di podcast Coaching Corner, saya nggak sendiri ya, saya pasti ditemani oleh coach dari Kubi Coaching. Kali ini kembali saya ditemani oleh salah satu eksekutif coach dari Kubi Coaching, yaitu Coach Fauzi Rahmanto. Halo Coach Fauzi, apa kabar? Kabar baik Mbak Kiti. Halo coaching leaders, senang banget bisa gabung lagi di sini. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia coaching ya Mbak Kiti. Sesuatu hal yang bagi saya kenikmatan tersendiri. Senang rasanya kalau diajak bicara tentang coaching ya. Dan nggak sabar nih mau nunggu ditanya apa lagi nih sama Mbak Kiti. Oke. Oke, sip. Coaching leaders, tema kita kali ini adalah coaching for resilience. Coaching for resilience. Dan Ya. kalau kita melihat saat ini, situasi saat ini ibaratnya bisa dibilang tidak karuan ya. Semua serba challenging, tantangan makin meningkat. Di sisi lain pun juga ada salah satu kondisi yang juga menuntut kita untuk cepat bisa beradaptasi seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara di masa-masa yang challenging kayak gini ya, Coach Fauzi, kira-kira syaratnya apa sih bagi sebuah tim agar bisa menghadapi situasi saat ini, gitu, Coach Fauzi? Iya, ini topik yang menarik sekali, bukan hanya Mbak Kiti maupun coaching leaders di luar sana yang penasaran ya, karena memang bisnis terutama hari ini menghadapi situasi yang uncertain, ya tidak pasti, dan juga ada perubahan-perubahan yang terjadi tapi dramatis gitu. Saya sering nyebutnya dramatic change gitu ya. Perubahan itu sebenarnya kan wajar ya Mbak Kiti ya, di dunia bisnis khususnya itu yang namanya perubahan itu pasti terjadi, ya kita alami, hadapi, bahkan sebelum pandemi pun kita sudah terbiasa menghadapi beberapa perubahan yang cukup penting, seperti misalnya teknologi gitu ya, yang terus berkembang sehingga kalau kita nggak bisa catch up, nggak bisa mengejar perkembangan teknologi itu juga ketinggalan. Lalu juga ada perubahan dari tim kita, ya angkatan kerja kita kan sudah mulai diisi oleh Gen Y, Gen Z ya, Gen Y, Gen Y masih ada, Gen Z udah masuk lagi, Gen X belum mau keluar, gitu ya. Jadi ini campur aduk gitu. Jadi memang kita menghadapi perubahan tidak hanya di luar, tapi juga di dalam organisasi. Dan ini membuat kita perlu selalu siap menghadapi perubahan. Nah, tetapi perubahan yang paling tidak 1,5 tahun ini terjadi, ini dramatis memang. Ya, jadi kalau dulu saya ingat di tahun 2020 itu sering sekali diundang sharing itu biasanya kalau sharing di perusahaan yang lagi kick off gitu awal tahun kan biasanya mereka melakukan kick off. Itu tema-temanya itu tentang pertumbuhan, inovasi, ya gitu ya Mbak gitu ya. Pokoknya gimana caranya melipat gandakan bisnis gitu. Nah, intinya itu. Tapi sekarang agendanya lain ya. Karena kaget semua gitu ya. Ternyata setelah sekalipun merencanakan bertumbuh, merencanakan untuk melakukan ekspansi dalam bisnisnya, tapi ternyata tiba-tiba gara-gara pandemi skenarionya harus dirombak semuanya. Jadi ada pembatasan-pembatasan gerak kita yang membuat kita tidak bisa leluasa lagi. Ya, klien kita juga yang dulunya biasa offline pindah gitu ya, jadi online gitu. Nah, maka perubahan dramatis ini memang menuntut kualitas tim yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau dulu asalkan kita punya tim yang bisa menjalankan proses kerja secara rutin dengan cermat, dengan benar ya, tentu disertai dengan inovasi juga agar pekerjaannya lebih baik gitu. Itu mungkin cukup ya. Tetapi kalau sekarang ada satu hal lagi Mbak Kiti yang saya angkat
tersebut karena memang menjadi salah satu faktor kunci kalau menurut kita ya di Kubik setelah kita diskusikan dengan klien ya, kita sering menerima curhat dari klien seperti itu adalah kemampuan yang sering kita sebut sebagai resiliensi. Ya. Resiliensi. Ini serapan dari bahasa Inggris yang kurang lebih artinya adalah ketangguhan. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pilihan kata yang tepat mungkin adalah ketangguhan. Kalau dalam bahasa Inggris sendiri ini mirip seperti kalau dulu pernah belajar fisika ya, itu ada daya lenting ya, daya lenting. Jadi, misalnya benda itu punya daya tahan ya, daya lenting yang berbeda-beda. Misalnya besi itu daya lentingnya tinggi. Artinya kalau misalnya dia dibengkokkan gitu ya, itu nggak patah. Dia dikembalikan ke posisi awal pun dia tidak patah. Beda dengan kayu misalnya yang resiliensinya rendah, kalau dibengkokkan patah dia gitu. Nah, tim pun sekarang dipandang seperti itu ya. Karena perubahan yang terjadi di luar sana itu dramatis gitu ya. Dramatis itu artinya fundamental, mendasar perubahannya. Tiba-tiba terjadinya, terus uncertain, kapan berakhirnya nggak ada yang tahu ya. Pandemi ini kapan mau berakhir, tebak-tebakan aja kita ada, tetapi prediksi ada, ramalan ada, tapi nggak satu pun orang yang berani menggaransi gitu ya, memastikan bahwa ya pandemi ini 3 bulan lagi deh selesai gitu, nggak ada ya. Ya kita dengar sendiri ada varian Delta, ya, Gamma. Nah, alfabet Yunani aja masih ada berapa lagi itu ya. Setelah alfa, beta, gamma dan seterusnya masih panjang lagi loh itu. Masih jauh. Nah, ya masih jauh. Nah, ya semoga tidak terjadi ya. Tetapi artinya kalau kita sebagai leader kan perlu siap gitu. Artinya kalau nanti ternyata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita pun siap. Nah, kesiapan itu membutuhkan apa? Membutuhkan daya lenting tadi, membutuhkan ketangguhan, membutuhkan resiliensi. Di mana ketika kita dibengkokkan, kita nggak patah, kita bisa ngikut dan kita bisa dikembalikan lagi pada posisi semula. Bahkan kalau dibuat analogi, ini seperti bola karet ya, yang kalau dibanting itu melenting gitu, bukan terus hancur, tetapi malah punya daya pantul yang bahkan bisa lebih tinggi lagi dari posisi semula. Itu seperti itu Mbak Giti. Bagaimana kita bisa punya tim yang punya kemampuan itu ya, punya daya lenting itu, sehingga nanti seberat apapun ujian yang sedang kita hadapi di masa yang tidak pasti ini, kita bisa tetap pulih ya. Bahkan kalau resiliensi kita terjemahkan itu adalah kemampuan bagi diri kita maupun tim kita untuk pulih dari masa sulit ya, bahkan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau saya suka menambahkan kata-kata bahkan menjadi lebih baik lagi itu di dalam definisi resiliensi ya, karena sebetulnya nggak ada yang definisi bakunya. Kalau kami di Kubik biasanya kita di Kubik kan menerjemahkannya sebagai kemampuan tim ataupun diri sendiri untuk pulih dari masa sulit ya, dan bahkan bisa melakukan apa yang kita lakukan itu lebih baik lagi gitu, karena resiliensi di dunia fisika pun demikian. Ketika sebatang besi dibengkokkan, dia bisa dikembalikan dalam posisi semula atau bahkan posisi yang berbeda lagi gitu. Itu berarti dia punya daya lenting yang luar biasa. Nah, ini yang kalau seandainya dimiliki tim, jadi silakan nanti teman-teman coaching leaders ngelihat nih timnya punya nggak daya kemampuan seperti itu. Atau jangan-jangan tim saya ini dibelokkan sedikit patah gitu ya. Ada perubahan skenario sedikit ternyata patah bahkan nggak bisa pulih gitu. Nah, itu yang nanti jadi persoalan dan perlu kita pelajari bagaimana caranya memiliki resiliensi dalam tim kita. Nah, gitu, menarik. Kita kan mau melihat tim kita sendiri udah punya daya lenting atau belum. Tapi kan sebenarnya ya, Coach Fauzi, sebelum kita melangkah melihat tim kita, bukannya baiknya kita coba cek dulu ya. Gimana sih cara kita memastikan kalau diri kita sendiri ini sebenarnya udah resilient, udah punya daya lenting. Gimana Coach Fauzi? Ya, ini bagus sekali ya. Kalau kita ingat-ingat memang benar nih Mbak Kiti, seperti halnya kalau di pesawat gitu ya. Udah lama sih kita nggak naik pesawat ya. Kalau kita naik pesawat, ya, biar secepatnya kita naik pesawat lagi. Itu kalau misalnya kita baca di panduan keselamatannya itu, safety-nya itu kan kalau ada keadaan darurat di mana nanti oksigen turun, itu kita diperintahkan nolong siapa dulu itu, orang lain atau diri kita? Pasti diri sendiri ya. Jadi pastikan kita dalam keadaan aman, maka kita akan dalam posisi yang kuat untuk mensupport orang lain gitu. Nah, leaders pun demikian ya. Kita tentu ingin membangun tim yang resilient. Kita perlu memastikan tim kita ini punya
daya lenting yang cukup baik gitu menghadapi situasi yang masih tidak pasti ini. Nah, tetapi kalau kita sendiri nggak punya resiliensi, ya, kita sendiri sebagai individu, sebagai leader, ternyata tidak punya resiliensi, maka ini bisa jadi akan berakibat kita terbawa gitu, ya. Dan kalau leadernya sudah terbawa ke tim yang tadi ya, misalnya dia rapuh dan patah gitu, maka resikonya akan jauh lebih besar lagi gitu ya, karena leader ini kan sosok yang dilihat oleh anggota timnya gitu ya. Jadi maka benar yang ditanyakan Mbak Kiti ini menarik adalah sebelum kita memastikan tim kita punya kemampuan resiliensi, maka memang penting bagi kita memastikan diri kita juga cukup resilient. Nah, caranya sebetulnya relatif sederhana Mbak Kiti. Ini berlaku untuk kita dan tim kita, tapi kita yuk mulai dari kita sendiri. Karena resiliensi itu sebetulnya sebuah kemampuan yang bisa dilatih, ya. Dan kabar baiknya manusia itu makhluk yang resilient, ya. Saya punya keyakinan itu. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia memang sempurna, ya. Sempurnanya salah satunya adalah ditunjukkan satu kemampuan yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu resilient, ya. Manusia ini resilient. Buktinya apa? Berapa kali manusia menghadapi ujian bencana alam, penyakit dan sebagainya. And yet kita survive loh, ya. Manusia ini survive. Bahkan konon dinosaurus itu ya yang sebesar itu, ya saya juga belum pernah lihat ya tentu saja. Tetapi konon kan katanya gede banget gitu ya, jauh lebih gede dari kita lah gitu. Lebih cepat juga katanya gitu ya, kalau ngejar kalau di film-film paling nggak ya, kalau ngejar-ngejar itu cepat gitu. Tapi punah juga gitu. Ya, punah, dan belum pernah ada yang tahu penyebab kepunahannya sebetulnya apa gitu. Tapi artinya makhluk itu ya akan memasuki fase kepunahan. Manusia mungkin juga suatu saat akan memasuki fase itu. Tetapi waktu ya membuktikan, sejarah membuktikan manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi, lalu kemudian menyesuaikan dirinya dan akhirnya bertahan. Ya. Bahkan tidak hanya bertahan, dia bertahan dan menjadi lebih baik. Ya. Contohnya misalnya berapa kali manusia diuji dengan bencana alam, ya bencana alam yang berat sekalipun gitu. Ya tentu ada korban di sana. Kita tentu prihatin ya dalam keadaan bencana ada korban gitu. Tapi dari setiap bencana itu kan ada pelajaran yang bisa diambil dan manusia membuat inisiatif agar dampak berikutnya tidak seberat yang sebelumnya gitu. Nah jadi manusia ini dibekali kemampuan itu, kemampuan untuk resilient. Buktinya adalah itu tadi. Dan seandainya kita nggak punya kemampuan resilient, mungkin kita sudah punah. Ya, mungkin bumi ini tidak dihuni oleh manusia. Kita kalah sama apa ya? Katanya yang cukup resilient juga itu kecoa. Kecoa, kalau iya baru mau. Kecoa itu katanya resilient loh ya. Jadi konon gitu kalau ada perang nuklir itu salah satu makhluk yang akan bertahan adalah kecoa. Ya karena dia bertahan, survivalnya bagus itu. Nah manusia tidak hanya survive, bisa survive tapi juga bisa merekayasa, ya menciptakan hal-hal baru yang kalau itu diterapkan resiko-resiko yang pernah dihadapi sebelumnya itu dapat ditanggulangi, dapat dikendalikan. Nah contohnya juga ketika menghadapi penyakit menular gitu, manusia belajar dan dari sana menciptakan teknologi untuk mencegah hal yang sama berulang. Meskipun dia muncul lagi penyakit yang baru lagi, tapi belajar lagi membuat sesuatu yang baru. Itu sepertinya memang nature-nya manusia seperti itu ya, menghadapi persoalan, mencari solusinya, berbekal pengalaman itu dia move on gitu ya, bergerak maju lagi, siap menghadapi persoalan berikutnya, dia cari cara lagi, begitu seterusnya. Nah, apa kualitas yang ada pada diri manusia yang apabila itu dapat kita hidupkan, maka kita akan resilience. Nah, sebetulnya ada tiga yang itu bisa dipelajari dan juga bisa kita praktekkan langsung bahkan gitu ya. Jadi nanti ini sekalian para coaching leaders juga bisa menilai diri sendiri apakah cukup resilient atau tidak. Nah, jadi apa ciri individu yang resilient sehingga kita nanti bisa bandingkan itu. Karena kan tadi ya kabar baiknya manusia itu resilient gitu dan resiliensi punya ciri-ciri. Nah, tinggal kita cocokkan kita resilient apa enggak gitu kan. Nah, pertama, Mbak Giti, ternyata orang yang resilient itu satu bisa menerima kenyataan. Kok gimana ya dengarnya ya? Bahasa Inggrisnya acceptance of reality. Menerima kenyataan.
Jadi ciri orang yang nggak resilient itu diantaranya adalah dia belum bisa menerima kenyataan. Akibatnya alam pikirannya dan perbuatannya itu masih jauh dari realita gitu. Ya. Contohnya begini Mbak Giti, kita naik sebuah kendaraan gitu. Nah mobil lah katakanlah, kita mengendarai mobil terus di depan ada jurang, jurang yang sampai nggak kelihatan dasarnya gitu. Ngerem nggak Mbak Giti? Ngerem berhenti ya. Itu berarti bisa menerima kenyataan. Kenyataannya depannya jurang ya kita berhenti gitu. Tapi kalau orang yang nggak bisa menerima kenyataan, tetap semangat, maju terus, panjang pantang mundur, wow keren, ayo maju hajar bos, maju terus gaspol gitu. Padahal di depannya ada jurang, ya. Nah ini kan berarti nggak bisa menerima kenyataan, ya. Jadi orang-orang resilient itu malah adalah orang-orang yang dapat menerima kenyataan, gitu. Oh iya, memang ada pandemi, ya. Oh iya, pandemi ini memang kalau terkena ke kita dampaknya luar biasa, gitu ya. Oh COVID-19 itu nyata, gitu. Ada loh Mbak Giti yang belum bisa menerima sampai hari ini gitu ya. Ini mohon maaf ya coaching leaders yang masih belum bisa menerima ya. Jangan disebut akunnya Mas, nanti kita disomasi. Oh iya, karena ada itu ya, bahkan sahabat-sahabat saya sendiri ataupun saudara gitu masih ada yang belum bisa menerima, sudah segitu bejubelnya rumah sakit gitu ya, sampai ya ada keluarga sendiri yang terkena sampai meninggal gitu. Itu pun masih bisa ignorant gitu untuk mengatakan bahwa enggak kok, enggak ada gitu. Nah, akibatnya apa? Ya ini pakai contoh kasus pandemi yang paling hot ya. Tetapi itu berlaku untuk hal lain juga. Misalnya juga saya pakai contoh coaching leaders mungkin sering hadapi. Misalnya tim kita ternyata penjualannya nggak nyampe target, katakanlah begitu, Mbak gitu ya. Misalnya Q1, Q2 nggak nyampe target. Kalau kita nggak bisa nerima kenyataan, itu kan kadang-kadang kita jadi udahlah tenang, biasa, orang lain juga kok, udahlah gitu. Itu kan malah akhirnya tidak segera melakukan sesuatu kan. Wajar lah ini, enggak kok, enggak juga, oke aja kok bisa begitu. Malah akhirnya nggak melakukan sesuatu. Nah, saya punya klien ini klien kita ya Mbak gitu ya. Di salah satu sesi coaching itu ya kita nggak bisa sebutkan nama maupun ciri-ciri perusahaannya, tapi di salah satu sesi coaching itu ketika berdialog dengan teman-teman coaching, ada yang kalau ditanya tuh Mbak gitu ya, itu jawabannya gini, enggak kok perusahaan kita baik-baik saja gitu, tim saya udah bagus-bagus saja, nggak perlu ada perubahan apapun, kompak, baik, keren, terus bagus lah gitu, bisnis oke gitu. Nah ini kan kalau saya sebagai coach biasanya saya riset dulu gitu, saya baca-baca juga informasi terkait perusahaan itu, dan saya mendapati sebenarnya, dan itu concernnya top level management yang pernah diskusikan dengan saya, kinerja keuangannya itu stagnan. 5 tahun belakangan ini nggak ada improvement gitu. Nah untung saya punya datanya Mbak Giti. Jadi pas lagi coaching itu, oh baik-baik saja Pak ya, baik. Tapi kalau saya baca di sini kok ternyata dari kinerja keuangannya nggak ada improvement ya selama 5 tahun ya, tidak ada pertumbuhan sama sekali ya dari 5 tahun ini. Kalau begini apa maksud Bapak baik-baik saja gitu? Udah itu Pak, gitu. Langsung dia, oh iya juga ya, kayak gitu ya Pak ya, gitu loh. Anda tuh pemimpinnya loh gitu ya. Saya orang luar loh, saya aja baca laporan keuangan Anda nih, saya begitu kan. Nah, tunjukin tuh. Nah ini jelas kok di situ tertera gitu. Nah karena dia nggak bisa nerima kenyataan menurut saya. Ya, kenyataan bahwa perusahaannya sedang dalam kesulitan pun tidak diakui gitu. Nah, kebayangkan Mbak Giti, kalau orang nggak bisa menerima kenyataan, dia nggak akan move on, dia tidak akan bergerak maju. Ya, saya pun pernah dalam situasi seperti itu, denial seperti itu. Contohnya ini terkait dunia kesehatan Mbak Giti ya, tanpa bermaksud menyinggung siapapun ya. Gitu ya. Saya itu dulu pernah overweight dan tidak mau menerima kenyataan. Ya, jadi kalau dibilang overweight tuh gitu, apaan, yang penting sehat ya, gemuk tapi sehat, nah gitu ya kata-kata yang sering saya pakai gitu. Yang penting doyan makan itu berarti sehat gitu aja. Sering saya ucapkan. Nah sampai saya dihentikan oleh ini penjaga squash gitu ya. Saya lagi main squash dihentikan, Pak, Bapak jangan main squash dulu karena Bapak terlihat overweight gitu. Coba ditimbang Pak, saya timbang 95 kilo Pak gitu. Jadi wah dari situ saya iya juga ya, dan diperingatkan takut unfall gitu, takut karena sebelumnya itu pernah terjadi gitu. Ada yang main overweight gitu, memaksakan diri main, padahal mainnya kan ngos-ngosan gitu ya, nafasnya kan cepat sekali gitu.
Nah, itu sampai ambruk dan kemudian meninggal. Jadi si penjaganya itu hati-hati. Makanya negor saya gitu. Nah, saya yang tidak bisa menerima kenyataan gitu. Nah, tapi setelah bisa menerima kenyataan, iya ya, saya melakukan sesuatu. Nah, maka ini poin pertama dulu ya, poin pertama dulu. Dan perlu diikuti dengan poin yang kedua, Mbak Giti. Jadi setelah poin pertama dapat nih bahwa kita menerima bahwa kenyataannya bisa jadi nggak seindah yang kita harapkan. Tapi kita accept itu. Acceptance of reality-nya kita udah dapat. Oke, potret dari perusahaan kita memang seperti ini dan ini kita perlu ubah gitu. Oke, tim saya memang belum kompak dan saya ingin buat lebih kompak lagi. Oke, bisnis saya performance-nya belum baik dan saya ingin buat menjadi lebih baik lagi. Itu kan lebih enak ya. Lebih enak sehingga kita bisa bergerak ke yang kedua ya. Nah, yang kedua ini adalah yakin bahwa kehidupan ini penuh makna, Mbak. Ya, jadi setelah bisa menerima kenyataan, ya, yang kedua itu meyakini bahwa kehidupan ini artinya setiap peristiwa yang kita alami itu ada makna di baliknya. Nah, ini menurut saya mind blowing sekali. Ketika saya pertama mendengar ini, ini mind blowing. Kenapa? Karena dengan demikian kita ini nggak menjalani hidup hanya sekedar hari demi hari dilewati begitu saja, tetapi setiap peristiwa yang terjadi itu kita lepaskan dulu judgement kita baik buruk, positif negatif, tapi kita nyari maknanya yang penting. Apa meaning-nya ini? Kalau tim saya yang target sales-nya katakanlah 10 baru mencapai 5, apa maknanya buat saya? Ya. Kalau kita tim Kubi Coaching waktu itu awal tahun 2020 misalnya, ya semester pertama tahun 2020 kehilangan begitu banyak opportunity karena layanan kita semuanya offline ya. Tawaran layanan kita semuanya offline dan tiba-tiba semua klien kita work from home dan kita jadi nggak punya pekerjaan gitu ya, waktu itu nggak bisa meneruskan training maupun coaching. Apa maknanya buat saya? Tapi perlu diterima dulu kan. Oke, kliennya pada nggak mau coaching offline ya. Maknanya apa buat kita? Nah, proses menemukan dan menggali makna ini yang kadang orang nggak mau lakukan. Ya, akibatnya ya nggak bergerak maju juga. Maka ini proses itu perlu dilalui, ya perlu menggali makna tadi. Misalnya saya berikan contoh tadi, ini tim kita ya Mbak gitu ya, kita ngalamin ya, tim kita menghadapi situasi di mana ternyata kliennya butuhnya online sekarang bukan offline. Maknanya apa? Oh, maknanya kita perlu melatih kemampuan mendeliver workshop, training, webinar, coaching apapun itu secara online gitu. Dan kita tempuh tuh pembelajarannya. Oh, berarti kita harus latihan. Makanya kita waktu itu bikin acara yang sampai sekarang masih jalan ya Mbak gitu ya, Empowering Leaders Forum itu kan dulu spiritnya ke sana. Oh, kalau begitu kita perlu latih nih kemampuan kita untuk mendeliver kegiatan-kegiatan secara online dalam jumlah besar maupun kelas kecil. Dan ternyata jalan kan, dan ternyata kita dapat learning dari sana. Dan ternyata banyak klien yang kemudian melihat, oh ternyata Kubi Coaching bisa ya menyelenggarakan kegiatan terkait coaching secara fun, seru, menyenangkan, online ya. Biayanya juga jadinya tidak semahal kalau offline gitu ya, dan akhirnya ya Mbak Kiti tahu sendiri, mungkin ini sedikit bocorannya buat teman-teman coaching leaders, performance kita di tahun 2020 lebih baik daripada di tahun 2019 dan di tahun 2021 ini insya Allah juga lebih baik dari tahun 2020. Jadi meskipun kita menghadapi pandemi, tapi dari sisi kinerja bisnis itu alhamdulillah kita bisa lebih baik ya. Jadi artinya apa? Memang situasi tidak menguntungkan kalau dilihat dari kacamata bisnis masa lalu ya. Tapi ternyata menjadi peluang juga bagi kita untuk bertumbuh. Kita bisa menciptakan produk baru ya begitu ya. Kita punya produk baru teman-teman. Kita bisa mendeliver dengan cara-cara baru ya. Kita memperluas layanan kita bahkan sampai ke consulting. Jadi banyak hal baru yang muncul. Plus ya teman-teman kita, saya termasuk saya, bisa tetap dekat dengan keluarga. Bukankah itu meaning yang luar biasa gitu ya? Ya saya sampai sama istri saya tuh sering ngobrol itu sampai bingung ya. Mau ya bersyukur ya pasti ya. Tapi gini, ada rasa syukur yang menimbulkan rasa bersalah gitu ya. Karena bersyukurnya adalah betapa limpahan nikmat itu luar biasa justru kita rasakan experience-nya saat pandemi gitu. Kebersamaan, bisa tetap melakukan support ke klien di rumah. Ya ini saya di rumah, Mbak Kiti juga di rumahnya gitu ya. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas dari rumah gitu.
saya kalau keluar dari ruangan kerja saya itu, ruang kerja saya itu berhadapan dengan kamar tidur gitu ya. Jadi begitu saya keluar tuh bisa ke kamar tidur. Saya sering bercanda Mbak Giti, masuk ke kamar itu ke istri saya bilang, "Honey, I'm home," gitu. Kayak pulang ke rumah gitu ya. Jadi perjalanannya hanya 3 langkah padahal gitu. Untuk ngantor itu dari kamar itu menuju kantor itu tiga langkah saja. Nah, itu nggak kita alami. Jadi meaning-nya kalau buat saya luar biasa sekali. Kesempatan untuk menemukan kembali relationship kita dengan keluarga, kesempatan untuk mengelaborasi sisi-sisi baru dulu kita, keterampilan baru yang belum pernah kita asah gitu. Saya jadi bisa masak Mbak selama pandemi. Jadi hal-hal baru yang kita munculkan itu meaning gitu. Nah, bayangkan kalau kita satu bisa nerima ya bahwa kita masih menghadapi pandemi dan belum berakhir pandeminya, and that's fine gitu. Kita tetap berusaha untuk menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa vaksin ya vaksin. Kalau ketemu orang ya protokol dijaga, kita protect diri kita dan keluarga kita agar tidak terkena gitu. Yang terkena ya kita ikhlas menerimanya lalu kemudian lakukan proses pemulihan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, jadi di sisi itu kita terima lalu kemudian kita cari meaning-nya. Ya. Apa maknanya dari sini? Nah, kalau sudah dapat maknanya, maka kita bisa masuk ke pintu yang ketiga. Ya, yaitu melakukan perbaikan atas upaya yang kita lakukan. Ya. Jadi melakukan improvement. Ya. Bersedia melakukan improvement. Ya. Melakukan hal berbeda, hal baru dari yang biasa kita lakukan. Ya. Kita terima dulu, cari maknanya, lalu lakukan hal yang berbeda atau lakukan improvement. Ya. Nah, ini poin ketiga ini yang kadang orang juga suka lupakan gitu. Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan Mbak gitu ya. Ini bukan survei resmi, tapi saya suka tanya ke ini ya ke peserta gitu ya kalau kita lagi training gitu. Atas 3 hal tadi. Jadi 3 hal tadi kalau dalam istilah asli bahasa Inggrisnya kan satu acceptance of reality, yang kedua life is meaningful, ya, believe that life is meaningful, lalu yang ketiga itu ability to improvise ya atau kemampuan, kesediaan untuk berimprovisasi ya, melakukan hal yang baru, melakukan improvement gitu. Nah, saya tanya tiga-tiganya ini, saya suruh teman-teman peserta itu memberikan skor gitu ya, 1 sampai 10 gitu. Nah, biasanya yang bagus itu yang pertama. Wah, saya sudah terima, Pak. Awalnya iya, tapi udahlah setelah 1 tahun saya terima. Tapi yang 2, 3 itu rendah sekali skornya. Ya, biasanya mereka, wah ini nih yang saya nggak lakukan gitu. Jadi melakukan hal yang sama seperti layaknya ketika dulu belum pandemi bahkan gitu. Jadi terus melakukan hal yang sama berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda. Bukankah itu kalau kata Albert Einstein definisi dari kegilaan gitu ya. Ya, Einstein kan bilang begitu. Kalau Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda, itulah definisi kegilaan gitu. Nah, maka ya kita perlu mencari hal-hal baru, menciptakan cara-cara baru. Dan ketika Anda lakukan tiga-tiganya ini, daya lenting terjadi gitu karena kehidupan yang keras ini tidak akan mematahkan teman-teman, ya, tapi malah membuat lebih kuat. Karena satu terima, oke. Lalu kemudian yang kedua nyari maknanya apa yang bisa saya benahi, apa yang bisa saya lakukan. Lalu ketiga memang melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan improvement. Jadi dia bersedia mau dan melakukan perbaikan improvement dan itu dilakukan juga oleh tim kita pada waktu itu dengan menciptakan layanan-layanan online kan gitu. Dulu juga saya nggak terbiasa gitu buat video online gitu, materi training online gitu. Tapi akhirnya setelah bisa menerima kenyataan memang kliennya nggak bisa offline gitu ya, terus kemudian oke, maknanya berarti saya harus mampu mendeliver konten-konten pembelajaran kita melalui banyak cara gitu. Lalu kemudian bersedia menggunakan cara-cara baru dan alhamdulillah diterima oleh klien gitu. Nah, dan sahabat-sahabat saya yang pebisnis pun banyak yang testimoninya sama tuh. Salah satunya pebisnis kuliner gitu ya, yang dia lewat resto, jualannya lewat resto. Ketika pandemi akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa resto memang nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Sementara temannya yang lain nggak bisa menerima kenyataan, masih ngotot gitu ya, buka resto gitu, dibuka dan sebagainya, padahal dibatasi gitu. Dan ya drop lah itunya, penjualannya pasti drop.
Nah, dia cari maknanya, oh maknanya ternyata harus lebih kreatif menciptakan produk baru, mencari peluang baru, dan dia kerjakan peluang dan baru tadi dalam bentuk dia membuat makanan-makanan siap saji maupun siap ready to cook istilahnya ya kalau nggak salah. Jadi tinggal dipanasin yang gitu-gitu ya Mbak gitu ya. Nah ternyata itu yang akhirnya jadi tonggak dia yang baru gitu ya. Jadi sumber revenue dia yang baru malah dari situ, bukan dari layanan lain. Sama seperti kalau kita di Kubi Coaching ini layanan coaching maupun workshop online yang jadi sumber pendapatan kita, termasuk jasa konsultasi juga secara online. Nah, jadi ternyata peluang itu akan muncul, terbuka, dan bahkan membuat kita menjadi lebih baik manakala kita secara individual mempraktekkan 3 hal ini, Mbak. 3 ciri individu yang resilient, gitu. Yang kalau dipraktekkan kita akan lebih tangguh, gitu. Ya. Wah, komplit nih, Coach Komplit, ya. ya. Oke, pertama nerima kenyataan, berikutnya believe that life is meaningful, kemudian kita melakukan improvement gitu. Itu kan dari kita sendiri gitu. Betul. Terus kerjanya Coach ngapain nih, Coach buat memastikan timnya resilient, apakah tetap memakai poin yang tadi atau gimana nih? Apa yang dilakukan oleh Coach? Baik. Nah, jadi terutama ini kalau posisinya leader ya, leader sebagai coach ya Mbak gitu ya. Jadi kita ini pemimpin, punya anak buah, kan peran pemimpin itu kalau sekarang teman-teman kenapa kok kami di Kubik menyapanya coaching leaders ya. Jadi leader yang mengcoach anggota timnya gitu. Jangan hanya bisa mengarahkan, marah-marahin, ngomelin aja gitu ya, tetapi bisa mengcoach mereka. Nah, bagaimana kita bisa melakukan coaching kepada anggota tim kita agar tim kita resilient gitu ya. Nah, ada 3 hal Mbak gitu yang bisa dilakukan oleh para coaching leaders. Jadi pertama tentu saja tularkan dulu ya tadi knowledge tentang individu yang resilient tadi ya. Praktekkan dulu ya, lalu kemudian tularkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman menularkan sebelum mempraktekkan, teman-teman nggak walk the talk ya, nggak walk the talk. Saya dan tim Kubik Coaching ini mempraktekkan itu dulu sebelum kami berani ya sharing ini keluar ya. Makanya awal-awal pandemi itu agak diam dulu kita juga ya. Karena menata dulu nih, menata hal-hal yang perlu ditata dulu gitu ya, termasuk knowledge gitu ya. Knowledge yang bisa kita share apa gitu. Nah, ternyata ini bisa di-share. Nah, kita tata, kita coba, kita praktekkan, oh iya ya, ternyata membuat kita lebih tahan gitu menghadapi badai yang entah kapan berakhirnya ini ya. Semua badai pasti berlalu, tapi kan tugas kita memastikan kapalnya masih ada ketika badai ini berlalu. Gitu ya. Kan nggak lucu badainya berlalu, kapal kita juga ikut berlalu. Nah, jadi setelah kita bisa menghidupkan itu di diri kita, sharing ke anggota tim kita ya tentang ciri-ciri orang yang resilient. Nah, itu langkah pertama. Nah, kedua, setelah kita biasakan ya mempercakapkan tentang resiliensi ini, fasilitasi tim untuk memiliki resiliensi ya. Karena resiliensi itu kalau untuk anggota tim kita perlu difasilitate. Ya, perlu difasilitate. Jadi sebagai leader perlu melakukan proses fasilitasi. Ya, jadi proses fasilitasi itu apa? Misalnya gini. Kalau biasanya interaksi kita dengan anggota tim minim misalnya ya, maka tingkatkan bentuk interaksinya. Ya, bentuk interaksinya tolong ditingkatkan gitu. Karena kalau tidak ditingkatkan bisa jadi kita nggak tahu tim kita sudah seberapa resilience gitu. Nah, maka agar kita tahu persis tim kita sudah cukup resilience gitu ya, dan terjadi pertumbuhan ya resiliensinya, buat interaksi yang reguler dan frekuen ya. Jadi rumusnya itu. Persiapannya tadi ya, persiapannya memastikan kita paham, kita mempraktekkan dan kita tularkan. Itu persiapannya. Nah, langkahnya adalah tadi yang pertama, membangun regular and frequent interaction. Ya, interaksi dengan tim yang reguler dan frequent. Reguler itu teratur, frequent itu sering. Ya, jadi lakukan interaksi dengan tim secara teratur dan sering. Nah, itu jurus nomor satunya, Mbak. Jadi preparation-nya adalah kita menghidupkan untuk diri kita sendiri lalu kemudian menularkan ke mereka gitu ya. Tapi step-nya adalah satu, pastikan ada interaksi yang reguler dan frequent.
Nah, sereguler apa dan sefrekuen apa kan gitu ya. Karena kadang-kadang teman-teman memberontak juga nih, Mbak Kiti, kalau di zaman Zoom ini diminta untuk melakukan interaksi dengan tim yang teratur, apalagi kalau frekuen, sering gitu. Aduh, coach kami ini sudah Zoom fatigue katanya gitu ya. Ngelihat Zoom itu sudah tidak gitu ya, sudah tidak mau lagi gitu. Nah, itu berarti belum efektif ya, karena kalau efektif itu malah ditunggu momennya ya. Kenapa kita sebut reguler dan frekuen? Karena kita mau meminimalisir durasinya ya. Biasanya kalau teman-teman meeting online-nya kelamaan itu biasanya karena jarang, iya kan? Misalnya nih bagi kita misalnya meeting seminggu nggak pernah meeting tuh, sekali meeting biasanya lama kan, gitu. Makanya kalau di Kubik kami tiap hari, daily, ya, tiap hari supaya reguler dan frekuen. Tapi nggak usah lama-lama, gitu. Nggak usah lama-lama. Tadi kan misalnya kita tadi pagi itu 30 menit gitu. Average saya hitung 45 maksimal 1 jam. Ya, jadi bahkan kadang-kadang 30 menit pun cukup. Idealnya 30 menit. Ya kalau bisa nanti teman-teman kejar interaksi yang reguler dan frekuen itu cukup antara 15 menit sampai 30 menit. Ya, tapi sering gitu. Kenapa? Supaya tidak menunda banyak hal untuk dibicarakan gitu. Kenapa penting juga? Karena tim kita perlu share something juga ke kita. Kita perlu mendengarkan mereka juga gitu. Nah, maka difasilitasi dengan interaksi yang reguler dan frekuen. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di dalam melakukan percakapannya tadi, ya, pastikan terjadi meaningful conversation. Ya, meaningful conversation itu artinya jangan percakapan satu arah. Gitu. Atasan memerintahkan ke bawahan, udah gitu. Tapi ini dua arah dan bermakna. Ya, misalnya percakapan bermakna itu bedanya apa dengan percakapan mandor ya? Kalau percakapan mandor itu misalnya nanya saya nanya ke Mbak Kiti, target bulan lalu gimana, tercapai apa enggak gitu ya. Terus project tepat waktu apa enggak gitu. Jadi ngecek aja gitu kayak kayak mandor gitu ya. Sudah dilaksanakan belum? Oh, sudah gitu. Enggak ada makna di sana. Nah, sementara membangun percakapan yang bermakna itu dialogis ya. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Ya, misalnya kalaupun enggak nyampe target digali gitu ya. Apa learning yang diperoleh ya dari target yang tercapai 80% dibanding target kita 100% kita tercapai baru 80%. Nah, ini dapat pembelajaran apa gitu. Hal yang sudah dilakukan dengan efektif. Apa yang dapat ditingkatkan? Hal apa yang dapat diimprove lebih baik lagi? Apa yang akan dilakukan dengan cara berbeda? Nah, itu percakapan-percakapan yang meaningful, yang bermakna ya. Apa hal yang sudah dituntaskan di periode sebelumnya ya. Dapat learning apa dari prosesnya ya. Apa yang direncanakan dituntaskan di periode minggu depan misalnya ya. Berbekal pengalaman kemarin apa hal berbeda yang akan dilakukan, itu semuanya meaningful gitu ya. Jadi ada percakapan yang bermakna. Nah, yang ketiga ya, karena ini banyak kebosanan ya, itu kita ngerti banget gitu. Terus banyak juga tim millennials yang sebenarnya lebih suka jika visual gitu. Maka pekerjaan itu divisualisasikan juga gitu dalam dashboard, menggunakan tools seperti Trello gitu untuk memvisualisasikan pekerjaan. Nah, 3 hal itu kalau kita terapkan itu tim akan terdorong, Mbak, akan terdorong untuk menghidupkan 3 hal tadi ya. Jadi proses penemuan makna tergali karena ada meaningful conversation di sana. Kalau ada yang belum bisa move on juga bisa segera diatasi karena kita reguler dan frequent berinteraksi gitu ya. Dan cara-cara baru akan lebih mudah terpicu manakala kita mendiskusikan pekerjaan itu secara visual. Dan sekarang tools seperti Zoom ini sudah bisa visual. Kita bisa pakai papan tulis virtual, kita bisa pakai alat bantu mind map, Trello dan sebagainya untuk diskusi gitu. Dan itu akan memunculkan ide-ide baru. Maka tiga-tiganya akan terfasilitasi. Seperti itu, Mbak Giti. Ya, baik, mantap Ya. banget, Coach. Jadi mulai kebayang nih sebenarnya apa Ya. yang bisa dilakukan oleh para coaching leaders untuk Yes. bisa membangun tim yang resilience, khususnya dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ya. Kita boleh yang ngomong ini masa yang sulit, masa yang challenging, benar kita ya. terima. Kita harus menerima dulu nih, sekarang saatnya menerima gitu. Jadi setelah menonton podcast ini, harapannya sudah mulai bisa melakukan kayak tadi kita bilang bahwa
kita punya langkah improvement setelah sebelumnya kita meyakini bahwa kita leaders yang punya makna untuk bisa membangun anggota tim juga, gitu ya Coach ya? Betul. Dan menerima itu bukan konotasi negatif ya Mbak. Jadi saya pernah di challenge peserta webinar waktu itu. Coach, masa ngajarin orang nerimo gitu? Bagi dia nerimo itu negatif gitu ya, karena nah yang saya luruskan adalah menerima dan tidak melakukan apa-apa itu beda loh. Ya. Betul. Ada orang yang tidak menerima itu hatinya tidak menerima, tapi nggak melakukan apa-apa juga, itu banyak, ya lebih banyak. Ada orang yang bisa menerima tidak melakukan apa-apa, ada juga. Nah, yang kita lakukan tadi kenapa kok 3? Itu karena menerima ini malah menimbulkan ketenangan batin karena kita nggak memberontak terhadap hal yang memang sudah terjadi. Misalnya begini, tadi ya di depannya jurang ya kita terima kan, kita nggak bablas. Saya sering mengilustrasikannya begini Mbak Giti. Misalnya hujan nih, ya hari hujan, nyata-nyata hujan gitu. Kita terima nggak itu? Fakta itu. Ya kita terima. Karena kita terima hari hujan, pas mau keluar rumah menyiapkan apa? Payung. Jadi nggak basah kan gitu. Tapi kalau enggak hujan, mana kata siapa? Karena udah jelas-jelas hujan gitu. Nah, itu kan basah kuyup gitu. Jadi teman-teman mohon dipahami ya, menerima di sini bukan berarti menerima dan menyerah, bukan, karena antara menerima dan menyerah itu maknanya beda jauh gitu. Kita tidak mengajarkan untuk menerima dan menyerah, menerima untuk ya, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang relevan dengan situasi yang kita sedang hadapi. Justru kalau nggak diterima malah nanti kita jangan-jangan tidak melakukan apa-apa gara-gara kita ya halu gitu ya. Kita halu gitu, enggak kok nggak apa-apa gitu. Saya pernah disindir nih, Coach. Jadi coach itu yang menyemangati gitu. Maksudnya gimana saya tanya gitu. Kalau saya ngadepin tembok, gedor terus sampai jebol gitu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau coach gimana? Kalau saya noleh kanan kiri dulu, siapa tahu pintunya ada di sebelah. Kalau ada pintu di sebelah dan nggak dikunci, saya lewat pintu Pak gitu. Kalau saya cari dulu ada palu apa enggak ya? Iya, cari dulu palu. Temboknya ada sepanjang apa, kalau pendek aja ya kita muter aja kan, nggak usah di ini. Jadi artinya kita berpikir itu menyeluruh gitu, tidak hanya parsial gitu. Jangan mentang-mentang ada tembok digedor sampai jebol gitu. Padahal ada pintunya, buka aja pintunya gitu ya. Jadi kita belajar berpikir menyeluruh, tidak parsial. Nah, ini insya Allah akan jadi bekal bagi orang untuk lebih resilient. Ya gitu Mbak gitu. Terima kasih Coach Fauzi. Ini menarik banget. Semoga coaching leaders yang menyaksikan podcast ini bisa mendapatkan manfaat ya, bisa langsung menerapkan ke pekerjaan sehari-hari, ke ruang lingkup tanggung jawabnya as coaching leaders sehari-hari di perusahaan masing-masing ya, Coach Fauzi. Terima kasih Coach Fauzi. Sama-sama Mbak Giti. Kita akan ngobrol lagi di topik yang berbeda yang tentu saja sama menariknya, masih tentang coaching di podcast Coaching Corner ini bersama Kubi Coaching ya, Coach Fauzi ya. Yes. Oke, siap. Terima kasih coaching leader semua. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube-nya Kubi Coaching. Nanti kita akan terus menyajikan topik-topik yang menarik seputar coaching dan juga pengembangan sumber daya manusia melalui Solution Focus Coaching. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di podcast berikutnya dari Kubi Coaching. Sampai jumpa. Sampai jumpa.